Di sebuah kompleks perumahan sederhana, Dani dan Maya menjalani hidup penuh keluhan. Dani menganggur sementara Maya bekerja di toko kecil. Tapi tetap merasa kurang dan kerap membandingkan suaminya dengan pria lain. Sementara itu, di rumah yang lebih rapi dan terawat, Gemma dan Ida bekerja keras di rumah. Gemma sebagai pekerja IT jarak jauh, dan Ida menjalankan bisnis online yang sukses. Namun, karena jarang keluar dan sering menerima paket, tetangga mulai berbisik-bisik menaruh curiga pada mereka. Duh, kerja capek-capek, tapi gaji nggak cukup buat kehidupan sehari-hari. Ya minta naik gaji aja sama bosmu. Enak aja kalau ngomong. Aku ini kerja pagi sampai sore, kaki pegel, badan capek. Lah kamu di rumah doang tidur-tiduran, gak ada hasilnya. Lah, aku mau kerja apa? Lowongan dikit. Gaji juga rata-rata kecil. Ih, jelas salah pemerintah. Kalau pemerintah kerjanya bener, aku gak mungkin nganggur. Makanya lihat tuh Gemma, kerja dari rumah aja duitnya ngalir terus. Istrinya juga tiap hari belanja, paket datang mulu. Akhirnya paket kita sampai. Sini buat upgrade bisnis aku, Mas. Iya, makin berkembang ya sayang. Bentar lagi bisa beli gudang sendiri nih. Lihat tuh suaminya Ida, baru beli mobil baru. Padahal mereka kerja dari rumah. Kok bisa ya sekaya itu? Jangan-jangan mereka nipu orang. Atau mereka pakai pesugihan. Gak mungkin cuma kerja dari rumah bisa sekaya itu. Iya ya, bener juga. Gak masuk akal. Kerja dari rumah, tapi duit ngalir terus. Pasti ada yang gak beres nih. Di saat kebanyakan orang tertidur lelap, Gemma selalu menyempatkan diri untuk bangun di sepertiga malam. Bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk melakukan sholat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga proyek ini lancar dan bisa membawa berkah buat keluarga. Ih, apaan sih? Tiap malam bunyi alarm. Aku yakin ini bukan kerja biasa. Udah tengah malam, kok masih nyala lampunya? Jangan-jangan mereka lagi praktek pesugihan. Bu, saya kok makin curiga ya sama Ida dan suaminya. Kenapa emangnya, Mbak? Coba deh Ibu pikir, suami istri di rumah doang hari-hari. Tapi bisa beli mobil baru, tiap hari belanja ini itu. Wajar nggak sih? Iya ya. Suami saya yang kerja dari pagi sampai malam aja masih susah buat beli apa-apa. Aku dengar-dengar mereka tuh bisnisnya nggak bener. Ada yang bilang Gemma itu ngelakuin penipuan online. Ada juga yang bilang kalau mereka pakai pesugihan. Astagfirullah, serius, Mbak? Ya nggak tahu juga sih bener atau enggaknya. Tapi kalau uangnya halal, kok bisa segampang itu? Mereka pun mulai berbisik-bisik dan fitnah pun menyebar ke seluruh komplek. Dani, kok mukamu kusut gitu? Ada masalah? Gimana gak suntuk, Pak? Hidup makin susah, cari kerja susah. Tapi tetangga kita si Gemma enak banget. Kerja di rumah doang, duit ngalir terus. Iya ya, sekarang cari duit susah. Tapi dia bisa beli mobil baru. Apa jangan-jangan ada yang gak beres? Nah, saya juga mikir gitu, Pak.
Ada yang bilang dia itu nipu orang. Ada juga yang bilang dia pakai pesugihan. Pesugihan? Serius, Dan? Kok serem ya? Saya juga nggak nuduh, Pak. Tapi aneh aja. Tiba-tiba kok jadi kaya. Gak masuk akal kan? Iya juga sih, dulu rumahnya biasa aja. Sekarang mewah. Bisa jadi ada yang dia rahasiain. Makanya, Pak, kita harus hati-hati sama orang begitu. Jangan sampai kita dibuat jadi tumbalnya. Beberapa orang di komplek tampak mulai percaya dengan omongan Dani. Beberapa hari kemudian, Gemma dan Ida mulai merasakan perubahan sikap tetangga. Ibu-ibu di warung terlihat sinis melihat mereka. Mas, kok aku ngerasa orang-orang jadi aneh ya? Iya, kok mereka kayak sinis banget ya? Aneh banget. Oh iya mas, aku beli plastik dulu ya. Mas, semua fitnah tentang kita ternyata dari Maya. Maya, kamu yakin? Aku dengar dari Bu Sumi. Dia bilang Maya yang nyebarin gosip kalau bisnis kita itu nggak jelas. Bahkan sampai nuduh aku nipu. Aku udah curiga dari awal. Tapi setelah tahu itu, kamu mau gimana? Aku mau temui Maya, Mas. Aku nggak bisa diam aja, sementara dia menghancurkan usaha kita. Mbak Maya, kenapa sih selalu ngomongin saya di belakang? Saya salah apa sama Mbak? Oh, jadi kamu dengar? Bagus deh, biar sekalian aku bilang. Kita semua heran, tiap hari di rumah belanja terus. Padahal nggak kelihatan kerja. Jangan-jangan kamu bisnis tipu-tipu ya? Mbak, saya kerja keras. Saya bangun bisnis ini dari nol. Kenapa Mbak malah nuduh saya yang enggak? Oh ya? Kok aku lihat tiap hari santai aja di rumah? Kerja kok nggak pernah capek? Gak kayak kita yang kerja beneran. Kamu nggak tahu perjuangan saya. Saya sering begadang urus orderan. Walaupun urus rumah, saya tetap kerja demi keluarga saya. Ya, drama banget sih. Kalau bisnis kamu sukses, kenapa orang di sini gak ada yang beli? Jangan-jangan pelanggan kamu fiktif. Atau jangan-jangan suamimu piara tuyul. Kok bisa enak banget hidupnya? Keterlaluan kamu, Mbak. Suatu saat nanti Mbak pasti bakal tahu rasanya difitnah. Mbak bakal ngerti gimana sakitnya dihancurkan omongan orang. Kok jadi ngedoain jelek? Dasar mental tempe, dikit-dikit baper. Udah sana pulang deh, urusin paket fiktif kamu. Ingat ya Mbak, fitnah itu bakal balik ke orang yang menyebarkannya. Kita lihat saja nanti siapa yang benar-benar hancur. Mas tuh ngapain tiap malam nongkrong di pos ronda? Bukannya cari kerja malah duduk ngopi sama bapak-bapak yang juga pengangguran. Kamu jangan asal ngomong. Aku di sana tuh ngobrol, cari informasi kerja juga. Informasi kerja? Mas bercanda? Dari dulu ngomongnya cari kerja, tapi mana hasilnya? Lihat tuh Gemma, dia di rumah terus saja bisa beli mobil baru. Rumahnya makin bagus. Kalaupun pakai pesugihan, ya coba ikutin dia. Biar aku gak malu hidup gini terus. Kamu tuh bandingin aku sama dia terus. Gemma begini, Gemma begitu. Aku tuh suami kamu, bukan Gemma. Terus, aku harus bangga punya suami yang kerjaannya cuma ngeluh doang. Aku kerja banting tulang, Mas malah sibuk layaban. Kapan kita bisa punya hidup yang lebih baik kalau begini terus? Tetangga tiap pagi manasin mobil, lah kita manasin nasi kemarin. Aku malu, Mas. Malu punya suami kayak Mas. Kita ini kelihatan miskin di mata tetangga. Aku capek.
Kalau begitu lihat aja besok. Mobilnya si Gemma itu nggak akan bikin kamu iri lagi. Malam itu diliputi amarah karena terus-menerus dibandingkan dengan Gemma. Dani memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya. Dengan penuh dendam, dia membawa botol berisi air keras dan berencana merusak mobil Gemma dengan menuangkannya ke bodi kendaraan. Biar tahu rasa lu Gemma. Gara-gara elu, gue dibanding-bandingin mulu. Saat dia akan menuangkan air keras ke bodi mobil, tiba-tiba suara alarm mobil membuatnya terkejut. Air keras tersebut tumpah ke seluruh badannya dan membuat kulitnya terasa seperti terbakar. Dani terbaring kesakitan di ruang perawatan. Tubuhnya penuh dengan perban. Maya pun bingung. Ia baru ingat Dani terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain hingga lupa membayar iuran BPJS. Kini saat butuh pengobatan, mereka tidak punya biaya.